Perkenalkan, nama saya Agung Vinil Putra Sembiring Depari, NIM 5181112009. Di sini saya akan menjelaskan chapter 25 yang mengenai pusat pemesinan, konsep dan struktur pemesinan tingkat lanjut, dan ekonomi pemesinan. Yang pertama itu suku cadang dibuat di pusat mesin. Gambar A dan B. Penjelasannya, contoh suku cadang yang dapat dikerjakan pada pusat pemesinan menggunakan berbagai proses seperti pembubutan, hadap, milling, pengeboran, pemboran, reaming, dan penguluran. Suku cadang seperti itu biasanya membutuhkan penggunaan berbagai alat pemesinan untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, pusat pemesinan horizontal spindle. Pusat pemesinan spindle horizontal yang dilengkapi dengan pengubah pahat otomatis. Majalah alat dapat menyimpan hingga 200 alat pemotong dengan berbagai fungsi dan ukuran. Selanjutnya, prinsip pusat pemesinan 5 sumbu. Ilustrasi skema dari prinsip pusat pemesinan 5 sumbu. Perhatikan bahwa selain gerakan linear atau 3 sumbu, palet yang mendukung benda kerja dapat diputar di sekitar 2 sumbu atau total 5 sumbu, memungkinkan pemesinan untuk bentuk yang kompleks, seperti yang ditunjukkan pada gambar 25.1. Pusat mesin. Gambar A. Ilustrasi skema tampilan atas pusat pemesinan spindle horizontal yang menunjukkan kumpulan palet, stasiun penyetelan untuk palet, pembawa palet, dan palet aktif yang sedang beroperasi. Ditampilkan langsung di bawah spindle mesin. Bagian B. Ilustrasi skema dua pusat pemesinan dengan kumpulan palet bersama. Berbagai pengaturan palet lainnya dimungkinkan dalam sistem seperti itu. Selanjutnya, gambar pengubah alat berayun di pusat pemesinan horizontal. Tool charger diputar-putar pada pusat pemesinan horizontal. Bagian A, lengan pertukaran alat menempatkan pemegang alat dengan alat pemotong ke dalam spindle mesin. Perhatikan gerakan aksial dan rotasi lengan. Pada bagian B, lengan kembali ke posisi asalnya. Perhatikan rotasinya di sepanjang sumbu vertikal setelah meletakkan pahat dan 2 derajat kebebasan di posisi asalnya. Selanjutnya, touch probe yang digunakan di machining center. Probe sentuh yang digunakan di pusat pemesinan untuk menentukan posisi benda kerja dan pahat serta permukaan yang berhubungan dengan tabel atau kolom mesin. Probe sentuh. Bagian A menentukan hasil XY horizontal benda kerja. Bagian B menentukan tinggi permukaan horizontal. Bagian C menentukan posisi planar permukaan pemotong, misalnya untuk kompensasi diameter pemotong. Dan bagian D menentukan panjang pahat untuk offset panjang pahat. Selanjutnya, pusat pemesinan spindle vertikal. Pusat pemesinan spindle vertikal, majalah alat ada di sebelah kiri. Panel kontrol di sebelah kanan dan diputar oleh operator. Selanjutnya, Computer Numerical Control Turning Center. Ilustrasi skema pusat belok yang dikenakan numerik komputer. Perhatikan bahwa mesin memiliki 2 kepala spindle dan 3 kepala turret, sehingga mesin sangat fleksibel dalam kapasitasnya pemesinannya. Selanjutnya, Machining of Outer Bearing Races. Pemesinan balapan bantalan luar. Selanjutnya, pusat pemesinan modular yang dapat dikonfigurasi. Ilustrasi skema pusat pemesinan modular yang dapat dikonfigurasi ulang yang mampu menampung benda kerja dengan bentuk dan ukuran berbeda dan memerlukan operasi pemesinan yang berbeda pada berbagai permukaannya. Selanjutnya, perakitan pusat pemesinan yang dapat dikonfigurasi. Ilustrasi skema pengakitan berbagai komponen pusat pemesinan yang dapat dikonfigurasi ulang. Selanjutnya, pusat mesin hexapod.
Pada bagian A, perkakas mesin hexapod menunjukkan komponen utamanya. Pada bagian B, tampilan mendetail dari pahat potong di pusat pemesinan hexapod. Selanjutnya, tanda permukaan bagian yang terbalik. Tanda obrolan atau kanan tengah foto permukaan bagian yang diputar. Selanjutnya, kapasitas redaman relatif. Kapasitas redaman relatif. Pada bagian A, besi cor abu-abu, dan pada bagian B, material komposit epoksi granit. Skala vertikal adalah amplitudo getaran dan skala horizontal adalah watt. Selanjutnya, redaman getaran berbagai fungsi jumlah komponen bubut. Redaman getaran berbagai fungsi. Dari banyaknya komponen pada mesin bubut, sendi menghilangkan energi. Semakin besar jumlah sambungannya, semakin tinggi kapasitas redaman mesin. Selanjutnya, contoh kondisi pemesinan bulan sabit merah. Alat berkecepatan tinggi untuk penggilingan titik tunggal, chamfering, penyeimbang, dan ulir lubang. Gambar selanjutnya, peningkatan akurasi pemesinan menggunakan teknologi pemesinan ultra precision. Peningkatan dalam akurasi pemesinan selama bertahun-tahun menggunakan teknologi pemesinan ultra presisi. Dan yang terakhir adalah ekonomi pemesinan. Grafik yang menunjukkan pada bagian A biaya per bagian dan bagian B waktu per bagian dalam pemesinan. Catat kecepatan optimal untuk biaya dan waktu. Kisaran dan antara keduanya dikenal sebagai kisaran pemesinan efisiensi tinggi. Presentasi saya pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih.